Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi yang belum tekan like dan mengaktifkan tanda notifikasi loncengnya, bantu Mimin terlebih dahulu menekannya. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2425 sampai bab 2428. Duduan dengan santai melemparkan 2 blue chips. Saya akan memberi Anda 20.000 untuk yang ini. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa memenangkannya kembali. Katanya sambil tersenyum. Kata-kata ini sepertinya memikirkan Ye Chong. Tapi nyatanya, itu hanyalah jebakan bagi Ye Chong. Tentu saja, pemikiran kecil ini tidak dapat disembunyikan dari Ye Chong. Ye Chong tersenyum sedikit, mengambil 10 blue chip dan berkata, "Apa gunanya? Aku berani bertaruh 10. Yo, Duduan memandang Ye Chong dengan penuh semangat. Dia tidak berharap Ye Chong menang dengan mudah, impulsif. Dalam hal ini, akan lebih mudah untuk menanganinya. Duduan tersenyum dan berkata, "Oke, karena teman sekelas Ye Chong sangat tertarik, aku akan bermain denganmu juga." Dengan itu, Duduan membuang 8 blue chip lagi. Chen Fei Fei sedikit khawatir meskipun uang itu tidak berarti apa-apa bagi Ye Chong. Begitu dia mulai, dia mungkin tidak bisa berhenti. Yang ini bernilai 100.000, apakah yang berikutnya bernilai 1 juta? Memikirkan hal ini, Chen Fei Fei sedikit khawatir dan menarik Ye Chong lagi. "Ye Chong, kamu terlalu impulsif, bukankah ini buruk?" "Fei Fei, tolong jangan selalu menjadi spoiler. Ada apa dengan ini? Bukan hanya untuk bersenang-senang," kata Chen Yao Yao. Sun Tian mencibir, "Itu benar. Fei Fei, ayo bersenang-senang. Selain itu, teman sekelas Ye Chong sangat kaya. Apakah dia masih kekurangan 100.000 ini?" Penjudi lain di sekitar melihat Ye Chong dan Duduan, beberapa anak muda orang-orang, 200.000 dalam satu permainan. Semua orang menebak siapa generasi kedua yang kaya ini datang ke sini untuk membuang-buang uang. "Kalau begitu ayo kita mulai." Duduan takut Ye Chong akan kembali, jadi dia segera mengambil cangkir di depannya. Saya melihat Duduan melakukan operasi sengit lainnya. Setelah gemetar beberapa saat, dia memasang sabuk pengaman di atas meja. Di sisi lain, Ye Chong masih sama dengan bosnya, hanya gemetar sebentar. "Sebaiknya kamu mulai dulu," kata Duduan sambil tersenyum bangga. Kali ini, dia bisa menjamin bahwa dia akan mendapat 3 angka 6. Ye Chong tidak peduli dan langsung membuka cangkirnya. "Masih 2, 2, 3. Melihat situasi ini, Sun Tian dan yang lainnya tertawa. "Teman sekelas Ye Chong, sepertinya kamu tidak pandai dalam sesuatu. Kamu masih perlu lebih banyak berlatih dengan permainan dadu ini," ejek Sun Tian. Duduan tersenyum dan melirik ke arah Chen Fei Fei, berpikir bahwa Chen Fei Fei akan segera tertarik dengan keterampilan berjudinya yang luar biasa. Faktanya, Chen Fei Fei sama sekali tidak tertarik dengan keterampilan berjudi Duduan. Dia mengkhawatirkan Ye Chong. "Mungkinkah Ye Chong akan kalah lagi? Jika kita kalah lagi, aku tidak akan membiarkan Ye Chong berjudi lagi," Chen Fei Fei berpikir dalam hati. Ketika Duduan masih hendak mengatakan sesuatu yang sarkastik, Ye Chong berkata dengan tidak sabar, "Kamu belum membukanya, kenapa kamu banyak bicara? Bagaimana kamu tahu kamu menang?" "Hahaha, nak, apakah kamu masih belum yakin? Benarkah? Oke, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu." Duduan tertawa. Dengan mengatakan itu, Duduan membuka cangkir seksnya, "Yi Kuyu." "Haha, bagaimana kalau..." 3 kata-kata itu berhenti tiba-tiba begitu keluar dari mulutnya. Karena di dalam cangkir warna, tidak ada 3 angka 6 seperti yang Duduan bayangkan, melainkan 2 angka, yang tidak sebesar milik Ye Chong. Apa yang terjadi? Di mana ketiga angka 6-ku? Duduan memandangi cangkir warna itu dengan heran. Dia sangat percaya diri dengan teknik mengocok dadu. Baik suara maupun perasaan barusan adalah 3 angka 6, tidak mungkin dia salah. Namun, faktanya ada tepat di hadapannya, dan yang diguncangnya adalah 221. Setelah berpikir lama,
Duduan akhirnya menerima kenyataan ini. Sepertinya saya sudah lama tidak bermain, jadi saya membuat kesalahan seperti itu. Duduan menghibur dirinya sendiri. Namun, kali ini, Ye Chong bahkan memenangkan 200.000 yuan. Saudara Du, apa yang terjadi? Chen Yaoyao bertanya. Duduan tampak sedikit malu dan berkata, itu hanya kesalahan kecil. Lalu dia menatap Ye Chong lagi. Teman sekelas Ye Chong, bisakah kita melanjutkan? Ye Chong mengangkat bahu dan berkata itu tidak masalah. Haha, bagaimana kalau kita bertaruh lebih besar kali ini, kata Duduan. Karena itu, Duduan memanggil pelayan dan menukarkan 1 juta chip lagi. Kemudian, ia mendorong bongkahan emas kaca yang melambangkan 1 juta keping itu langsung ke depan. Apakah kamu berani bermain denganku? Duduan bertanya. Saat saya melihat Duduan bertaruh, dia benar-benar mengeluarkan 1 juta. Semua orang kaget, taruhan ini agak besar. Pada saat ini, Duduan tidak menyadari bahwa dia perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Aku, Cao, kakak Du hebat. Bukannya aku tidak tahu apakah orang lain berani bermain denganmu. Sun Tian dan yang lainnya semua memandang Ye Chong. Ye Chong masih tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oke, ayo main. Setelah mengatakan itu, dia juga menukar 1 juta chip untuk bertaruh dengan Duduan. Chen Fei Fei dengan cepat menasihati Ye Chong. Ye Chong, berhenti bermain. Ye Chong masih tersenyum pada Chen Fei Fei, jangan khawatir. Duduan juga mencibir, itu benar, jangan khawatir. Kali ini tidak mungkin aku akan membuat kesalahan. Melihat kedua orang ini memasang taruhan besar, orang-orang di sekitar mereka berhenti memegang cangkir di tangan mereka dan melihat ke sini. Di saat yang sama, banyak orang berkumpul mengelilingi meja judi, semuanya menonton dengan mata terbelalak. Kemudian, kedua orang itu mulai mengocok cangkir warna tersebut. Duduan berkata, kali ini, saya akan membukanya dulu. Setelah itu, dia membuka cangkir warna yang terguncang dan menemukan 6 dan 5 di dalamnya. Meski performanya tidak bagus, namun angkanya masih cukup besar. Ye Chong hanya bisa mengalahkannya jika usianya 666. Tapi bagaimana dia bisa menjadi 666? Melihat dadunya, Duduan menarik napas dalam-dalam dan merasa yakin dia akan menang. Chen Yaoyao juga memandang Duduan dengan penuh semangat. Wow, Saudara Du, kamu sangat kuat. Benar, Saudara Du baru saja menerima warisan sebenarnya dari Dewa Penjudi, kata Sun Tian. Duduan bahkan lebih bangga dan tersenyum pada Ye Chong. Haha, teman sekelas Ye Chong, giliranmu. Semua orang di sekitar melihat cangkir Ye Chong. Chen Fei Fei menjadi lebih gugup dan mulai bernapas dengan berat. Kemudian, Ye Chong dengan tenang membuka cangkirnya, dan 3 angka di dalamnya tepat 6. Banyak orang menarik napas ini. Ya Tuhan, ini sungguh menakjubkan, tidak ada orang lain yang seberuntung itu. Semua orang berkata satu demi satu, ketika Duduan melihat maksud Ye Chong dengan jelas, senyuman membeku di wajahnya. Kamu, bagaimana kamu bisa? Bahkan Duduan tidak bisa sering mencapai 3 angka 6. Duduan tidak percaya bahwa Ye Chong hanya membuat 3 angka 6 sesuka hatinya. Ini pasti keberuntungan. Duduan menghibur dirinya dengan cara ini, tapi keberuntungan Ye Chong sangat bagus. Duduan, sepertinya kamu tidak terlalu baik, dan tidak menarik untuk bermain denganmu, kata Ye Chong. Semakin Ye Chong mengatakan ini, Duduan semakin marah. Dia awalnya ingin membuat Ye Chong terjebak di meja judi, tapi dia tidak menyadari bahwa sekarang matanya merah. Aku ingin memainkan pertandingan besar denganmu lagi. Beranikah kamu? Duduan berkata dengan gila. Ye Chong tersenyum. Kamu masih ingin bertaruh denganku? Apa kamu ingin pergi setelah memenangkan uang? Aku tidak punya aturan seperti itu di sini, kata Duduan. Saat ini, Chen Yaoyao telah melihat Ye Chong berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau lagi. Ini adalah trik Ye Chong. Chen Yaoyao tahu jika terus seperti ini, Duduan pasti akan menderita. Dia tidak takut Duduan akan kehilangan uang. Yang dia pedulikan adalah jika Duduan kehilangan terlalu banyak, dia akan semakin malu. Niat awalnya adalah untuk mempermalukan Ye Chong,
tapi bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, Chen Yaoyao mendekati Du Duan dan berkata, "Saudara Du, lupakan saja." "Iya, Saudara Du, kamu tidak bisa mengalahkannya," kata Sun Tian. Sun Tian awalnya ingin mengatakan bahwa Ye Chong sangat licik sehingga kebanyakan orang tidak bisa mengalahkannya, dan ingin Du Duan berhati-hati. Akibatnya, sebelum dia sempat mengucapkan paruh kedua kalimatnya, Du Duan menamparkan wajahnya. "Pak, tamparan ini sangat keras." Sun Tian segera menutup mulutnya. Dia juga termasuk pengganggu di sekolah, biasanya dia satu-satunya yang mengalahkan orang lain. Kapan giliran orang lain yang mengalahkannya? Namun, ini bukanlah sekolah, melainkan kasino Makao. Sun Tian tidak ada apa-apanya di sini. Orang yang mengalahkannya adalah Du Duan. Sun Tian bahkan tidak berani kentut, dia hanya bisa menundukkan kepala dengan wajah merah dan tidak berani berbicara. "Sial, maksudmu aku tidak sebaik dia?" Du Duan berkata dengan marah, merasa malu. Sun Tian dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak." Chen Kai di sebelahnya tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Dia tidak menyukai Ye Chong, yang telah mempermalukannya berkali-kali. Dia semakin tidak menyukai Du Duan karena Du Duan mencuri Chen Yaoyao darinya. Oleh karena itu, dia tidak akan senang dengan siapapun yang kalah atau menang di antara kedua orang tersebut. Ia berharap keduanya bisa bertarung dan mati bersama. Melihat Du Duan marah, tidak ada yang berani menghentikan Du Duan. Du Duan mencari-cari dan hanya mengeluarkan kartu bank yang berisi 1,5 juta. Bagaimanapun, Du Duan bukanlah generasi kedua yang kaya seperti Du Bisu, dan membawa 2,5 juta bersamanya sudah banyak. Tapi Ye Chong sekarang punya 2 juta. Jika dia ingin terus bermain dengan Ye Chong, dia membutuhkan setidaknya 2 juta. Kemudian, Du Duan kembali melemparkan kunci mobil ke atas meja. "Saya juga membeli mobil sport baru. Harganya lebih dari 1,5 juta, bahkan 1,5 juta. Ditambah uang di kartu saya 500 ribu, totalnya 2 juta. Aku ingin bertaruh lagi denganmu." Ye Chong melihat kunci mobil dan tersenyum. "Aku punya mobil sendiri, mana yang lebih baik dari milikmu? Untuk apa aku membutuhkan mobil rongsokanmu?" Du Duan mengertakkan gigi. "Dan benar-benar berubah menjadi penjudi. Biar ku beritahu, yang aku pertaruhkan denganmu bukanlah melihat apa yang kamu inginkan, tapi melihat apa yang kumiliki." Ye Chong mengangkat bahu, "Oke, aku akan bermain denganmu lagi." Lebih banyak orang berkumpul, lagi pula, 4 juta taruhan dipasang dalam satu permainan. Jumlah sebesar itu jarang terjadi. Selain itu, taruhannya adalah taruhan ukuran yang paling sederhana. Tingkat iritasinya bisa dibayangkan. "Kalau begitu mari kita mulai," kata Ye Chong. Du Duan melanjutkan, "Tunggu sebentar, ada apa? Apakah kamu takut? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang?" tanya Ye Chong. Du Duan mencibir, "Apakah saya takut? Kami bermain 5 dadu? Apakah Anda berani bermain? Anda tidak bisa bermain 3 dadu, jadi Anda ingin bermain 5 dadu lagi?" tanya Ye Chong. Menghadapi ejekan Ye Chong, Du Duan tampak malu. "Berhenti bicara omong kosong, katakan saja padaku apakah kamu berani atau tidak," kata Du Duan. Ye Chong berkata, "Saya tidak peduli." "Bagus sekali, ambilkan saya dadunya," teriak Du Duan. Segera, seorang pelayan menambahkan 2 dadu ke cangkir warna masing-masing orang. Du Duan akan mengambil langkah yang lebih besar kali ini, mencoba memenangkan kembali uang dan wajahnya sekaligus. Dia hanya mengira Ye Chong beruntung di babak terakhir. Dia tidak percaya Ye Chong akan seberuntung itu setiap saat. Apalagi kali ini ditambahkan 2 buah dadu secara khusus, sehingga unsur keberuntungannya semakin kecil. "Ayo," kata Du Duan. Saat dia berbicara, dia mengambil cangkir itu dan mengocoknya dengan keras lagi. Mereka yang sering nongkrong di kasino pasti tahu kalau Du Duan masih punya sesuatu ketika melihat tipuan Du Duan. Sepertinya anak ini punya peluang besar untuk menang. Benar, tak heran dia berani bermain seperti ini. Tidak, menurutku pria di sana begitu tenang, tapi nyatanya dia tidak tahu caranya untuk bermain sama sekali. 2 gerakannya barusan tidak seperti gemetar, dadunya sama sekali tidak profesional.
Semua orang berkata satu demi satu. Di tengah diskusi semua orang, Du Duan mengocok dadu dan meletakkan cangkir di atas meja. Ye Chong masih mengambil cangkir itu, mengocoknya 2 kali, dan menaruhnya di atas meja bahkan tanpa mendengar suaranya dengan jelas. Semua orang memandang mereka berdua dengan gugup, misterinya akan segera terungkap. Kamu duluan, Du Duan tersenyum. Ye Chong mengangguk dan membuka cangkir di depannya. Di dalamnya terdapat 5 buah dadu yaitu 1, 2, 2 dan 3. Hahaha, teman sekelas Ye Chong, sepertinya keberuntunganmu sudah habis, Du Duan pertama-tama tersenyum. Melihat hasil seperti itu, Chen Yaoyao juga menghela nafas lega dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku terlalu memikirkannya, tidak peduli seberapa kuat Ye Chong, dia tidak bisa mengetahui segalanya. Sun Tian menutupi wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata Ye Chong dengan kemampuan sekecil itu, tamparan yang diterimanya tidak sepadan. Chen Fei Fei menarik lengan baju Ye Chong. Ye Chong, jangan bermain lagi setelah memainkan game ini, oke? Dia juga tahu bahwa Ye Chong punya uang, dan dia masih memenangkan uang itu kembali, bahkan jika dia kalah, sayang sekali. Tapi Chen Fei Fei khawatir Ye Chong akan kehilangan kesabaran dan menjadi lebih marah. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku mendengarkanmu, setelah memenangkan permainan ini, aku tidak akan bermain dengannya lagi. Apa? Du Duan tertawa marah mendengar kata-kata Ye Chong. Aku berkata teman sekelas Ye Chong, kamu adalah hanya 1 poin, kamu masih ingin menang. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah itu tidak mungkin? Du Duan mendengus dingin, oke, aku akan melihat bagaimana kamu menang. Saat dia mengatakan itu, di bawah di mata semua orang, Du Duan membuka cangkirnya sendiri. Ada 5 dadu di dalamnya, 1, 2, 1, 2, 1. Jika tidak ada yang lain, aku bisa mengalahkanmu 3-5, Du Duan berkata sambil tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, Du Duan tertegun lagi. Tidak mungkin, kata Du Duan, melihat hasil di depannya dengan tidak percaya. Kali ini, dia dengan hati-hati memastikan bahwa dia akan mendapat setidaknya 3 angka 5. Jika langkah terakhir adalah sebuah kesalahan, apakah ini kesalahan yang lain? Du Duan sama sekali tidak mempercayainya. Ini adalah keahlian terbaiknya. Dia telah memainkannya sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan sebesar itu? Saudara Du, kalah lagi. Sun Tian tidak bisa membayangkan Du Duan masih bisa kalah ketika Ye Chong mengungkapkan hal seperti itu. Penonton di sekitarnya tidak terlalu puas dengan hasil ini. Bukankah ini hanya membandingkan siapa yang lebih buruk? Sungguh menakjubkan, sungguh membuang-buang ekspresi. Bagus sekali bagi orang kaya untuk bisa pergi ke meja judi seperti ini. Haha, tidak. Itu hanya memberi orang perasaan bahwa mereka sedang memegang celananya. Jadi biarkan aku menonton ini. Faktanya, ini bukanlah teknik buruk Du Duan, hanya karena Ye Chong melakukan beberapa trik secara diam-diam. Du Duan ingin bermain dengan Ye Chong, dan Ye Chong tahu apa yang dipikirkan Du Duan. Du Duan ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan mengandalkan keterampilan berjudinya. Karena Ye Chong datang sendiri, Ye Chong tentu saja tidak mentolerirnya. Ye Chong sengaja kalah dari Du Duan di game pertama, yang membuat Du Duan merasa mudah untuk dihadapi, sehingga ia meningkatkan taruhannya di game kedua. Di game kedua, Du Duan memang mengeluarkan 3 angka 6, namun diam-diam diubah oleh energi Ye Chong. Du Duan hanyalah orang biasa dan sama sekali tidak memahami kemampuan Ye Chong. Di game ketiga berikutnya, Du Duan menjadi gila hingga akhirnya kehilangan uang dan mobilnya. Du Duan sudah lama nongkrong di kasino, tapi dia tidak menyadari bahwa metode yang digunakan Ye Chong sebenarnya sama dengan metode kasino dalam menyerap uang. Saat ini, wajah Du Duan menjadi merah dan sangat gila, sama seperti para penjudi yang kehilangan uang di kasino. Kamu curang, Du Duan menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, kamu pasti curang, kalau tidak mungkin mengalahkanku. Ye Chong mengangkat bahu, tidak berkomitmen. Sebenarnya, Ye Chong telah melakukan kesalahan, tapi siapa yang tahu? Kamu, apa yang kamu lakukan? Daduku jelas 3 dan 5.
Mengapa kamu mengubahnya untukku? Duduan berkata dengan marah. Ye Chong tersenyum dengan tenang dan berkata, ini benar-benar menarik. Kamu berada di levelmu dan kamu masih menuduhku selingkuh. Kamu pasti curang, Duduan berkata dengan marah. Ini adalah tuduhan serius di kasino. Apalagi di kasino terkenal seperti itu. Hukuman untuk curang sangat berat, bahkan memotong kedua tangan pun ringan. Oleh karena itu, Duduan berteriak seperti ini dan segera menarik perhatian pihak keamanan kasino. Sekelompok orang menerobos kerumunan dan tiba di depan Duduan, Ye Chong dan lainnya. Pemimpinnya adalah seorang pria gemuk berjas, berusia sekitar 40 tahun, dengan janggut lebat, wajah sangat berminyak, dan tampang garang. Apa yang terjadi? Siapa yang curang? Siapa yang berani menipu di wilayahku? Tanya pria itu. Duduan mengangkat alisnya. Siapa kamu? Di mana Laopu? Laopu adalah manajer asli kasino ini dan merupakan bawahan Du Sengkuan. Haha, kembali ke Laopu. Bajingan itu telah dipecat oleh bos baru karena ketidakmampuannya. Sekarang nama keluarga di sini adalah Huang, dan nama saya Huang Fu. Beritahu saya jika Anda punya sesuatu, kata pria itu. Duduan memutar matanya dan melihat peluang dengan sangat cepat. Dia langsung tersenyum pada Huang Fu dan berkata, oh, ternyata bos Huang, kamu datang tepat pada waktunya. Orang ini curang di sini. Apakah kamu peduli? Huang Fu tampak curiga. Dia menatap Ye Chong dan berkata, hanya kamu. Apakah kamu orang iseng? Penampilan tajam Huang Fu membuat takut Chen Fei Fei. Ye Chong tersenyum. Apakah kamu melihatku selingkuh denganmu? Jangan berpura-pura selingkuh denganku. Jika kamu tidak curang, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Duduan berkata, periksa dia untukku. Pada saat ini, Duduan telah menjadi gila dan tidak takut memperburuk keadaan. Saudara Du, kenapa tidak dilupakan saja? Mereka semua adalah teman. Ayo bersenang-senang saja, kata Chen Fei Fei. Dia takut memperburuk keadaan. Jika sesuatu terjadi pada Ye Chong, bahkan neneknya Suli tidak akan mengabaikannya. Faktanya, dia merasa lebih cemburu terhadap Ye Chong. Dia benci mengapa Ye Chong begitu dingin padanya dan mengapa dia begitu rendah diri terhadap Chen Fei Fei. Dia juga tidak ingin Ye Chong mati. Sun Tian dan Chen Kai juga tampak sedikit takut, bersembunyi di belakang dan tidak berkata apa-apa. Namun, Duduan tidak dapat mendengarkan ini sama sekali. Periksa untukku. Jika kamu mengetahui bahwa dia adalah penipu, bunuh dia. Huang Fu mencibir di wajahnya, tetapi matanya menatap Chen Fei Fei di belakang Ye Chong. Ye Chong tahu bahwa Huang Fu memiliki niat jahat begitu dia melihatnya. Dia mendengus dingin dan tidak melakukan serangan untuk saat ini. Kemudian, Huang Fu mencibir dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan memeriksanya. Saat dia mengatakan itu, Huang Fu melambaikan tangannya dan dua penjaga keamanan datang. Tunggu sebentar, kata Ye Chong. Huang Fu mencibir, apa, takut penyelidikan? Ye Chong berkata dengan tenang, saya tidak takut penyelidikan. Tapi Anda bilang saya selingkuh, jadi saya curang. Anda bilang ingin menyelidiki. Kenapa? Kamu haruskah? Kamu penipu? Jika kamu bukan penipu, aku akan berlutut di tanah dan memanggilmu kakek 3 kali, kata Duduan dengan marah. Tampaknya Duduan akan menjadi serius. Ye Chong mengangkat bahu, ya, karena kamu begitu yakin, mari kita periksa. Kemudian, kedua penjaga keamanan itu menyentuh tubuh Ye Chong untuk waktu yang lama. Tapi tentu saja mereka tidak dapat menemukan apapun. Saat ini, hampir semua orang di sekitar telah berkumpul. Kerumunan di sekitar mereka semua bersemangat dan menunjuk ke arah Ye Chong. Kedua penjaga keamanan itu juga sangat profesional. Setelah memeriksa Ye Chong, mereka dengan cermat memeriksa meja permainan, cangkir dadu, dan tidak menemukan apapun. Saudara Huang, saya memeriksa dan tidak menemukan apapun. Ini bukan penipuan, lapor seorang penjaga keamanan. Mendengar ini, Duduan tercengang. Ini tidak mungkin, kata Duduan. Semua orang di sekitar mereka menunjuk dan berkata, oh, ternyata itu semua salah paham. Ya, jadi tidak ada cheat, saya pikir ada pertunjukan yang bagus, sepertinya. Anak itu tidak pandai dalam hal itu,
dan dia membuat tuduhan palsu, yang lain curang. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu mengenali Du Duan. "Hei, aku mengenalinya. Bukankah ini Du Duan, keponakan Raja Judi?" "Iya, itu dia. Aku tidak menyangka Du Duan begitu baik." "Oh, meskipun Raja Judi ada di dalam tolak sekarang, dia masih sangat agung di masa lalu. Ya, siapa yang tahu ada keponakan seperti itu?" Tidak, sangat memalukan untuk menjebak seseorang sebagai penipu setelah gagal memenangkan taruhan. Mendengarkan komentar ini, Du Duan sangat malu sehingga lebih baik tidak ada yang mengenalinya. Pada saat ini, Huang Fu tersenyum dan berkata, "Apakah pemeriksaannya belum selesai?" Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Chen Feifei di belakang Ye Chong. Ye Chong sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" Huang Fu tersenyum dan berkata, "Jika kecantikan kecil ini menyembunyikan sesuatu, kamu bisa lolos begitu saja. Jadi aku ingin memeriksa kecantikan kecil ini." Saat dia berbicara, Huang Fu menggosok tangannya dengan ekspresi cabul di wajahnya. "Baiklah, aku akan memeriksanya sendiri." Huang Fu tampak gerah. Awalnya, kedua petugas keamanan yang baru saja mencari cukup senang setelah mendengar perkataan Huang Fu. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Huang Fu akan menyelidiki secara langsung, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi kecewa. Saat Huang Fu hendak berjalan di depan Chen Feifei, Ye Chong berdiri. "Pergi," kata Ye Chong. Ekspresi Huang Fu berubah dingin. "Brengsek, nak, jangan mencari kematian. Aku akan mengatakannya lagi. Keluar, atau aku akan bersikap kasar," kata Ye Chong. Huang Fu tiba-tiba terkejut dengan momentum Ye Chong dan mundur 2 langkah tanpa sadar. Dia segera menjadi marah. Dengan lambaian tangannya, seorang penjaga keamanan berjalan menuju Ye Chong. "Nak, kamu luar biasa." Saat dia mengatakan itu, penjaga keamanan menamparkan Ye Chong. Pop, baru saja terdengar suara yang tajam. Dan kemudian, semua orang mengetahui bahwa orang yang dipukuli ternyata adalah penjaga keamanan tadi. Penjaga keamanan itu dipukuli, tetapi dia mengangkat tangannya dan memukul tangan Ye Chong, tetapi tidak jatuh. Setelah 2 saat, penjaga keamanan bereaksi dan hendak mengutuk. Kemudian, tubuhnya lemas, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan pingsan. Semua orang tersentak saat melihat pemandangan ini. Tahukah Anda, satpam ini adalah pria kekar yang memiliki tinggi 1,8 meter dan berat lebih dari 200 kg. Dibandingkan dengan penjaga keamanan ini, Ye Chong seperti monyet kecil. Tapi tamparan Ye Chong lah yang datang lebih dulu dan membuat penjaga keamanan itu pingsan. Huang Fu menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dengan cermat. Sebagian besar nafsunya barusan telah padam. Penjaga keamanan yang baru saja dirobohkan adalah pengawal terkuat di kasino mereka. Huang Fu bisa mengambil alih kasino ini, dia juga orang pintar. Dengan ukuran Ye Chong, dia bisa dengan mudah mengalahkan anak buahnya, yang hanya menunjukkan bahwa Ye Chong adalah orang yang luar biasa. Tentu saja, ini tidak berarti Huang Fu takut pada orang tersebut. Bagaimanapun, bos Huang Fu, bos kasino ini, adalah Nona Zhao. Di Makau, siapa yang tidak mengenal Nona Zhao sekarang? Itu adalah wanita Linlong. Linlong datang ke Aosheng beberapa hari yang lalu dan menekan kekuatan besar di Aosheng. Dia menjadikan Nona Zhao ini sebagai juru bicara. Kasino Golden Dragon, awalnya dimiliki oleh Du Sengkuan, kini dimiliki oleh Nona Zhao. Oleh karena itu, dengan hubungan ini, Huang Fu selalu percaya bahwa dirinya dilindungi oleh seorang Linlong, sehingga dia tidak takut sama sekali pada siapapun. Namun, dia tidak berani terlalu sombong sekarang. Lagi pula, orang baik tidak akan langsung menderita kerugian. Sekarang Linlong tidak ada di sisinya. Ye Chong ini sangat ahli, jadi tidak perlu menyinggung perasaannya. "Baiklah nak, kamu cukup mampu. Tapi saya menyarankan kamu untuk tidak menimbulkan masalah di sini. Tempat ini dilindungi oleh Tuan Linlong," teriak Huang Fu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kenapa, Anda juga kenal Tuan Linlong?" "Tentu saja, siapa di Makau dan Hong Kong yang tidak tahu nama Tuan Linlong?" Huang Fu berkata dengan bangga. Ye Chong mendengus dingin. "Kalau begitu izinkan saya bertanya,
Apakah Tuan Linlong yang meminta Anda menjadi rentenir di kasino dan menggunakan berbagai metode untuk membujuk orang lain kehilangan uang? Ketika Huang Fu mendengar ini, ekspresinya berubah. Kamu, apa maksudmu? Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu tahu maksudku. Ye Chong melihat metode seluruh kasino segera setelah dia datang. Metode yang digunakan Ye Chong melawan Du Duan adalah mikrokosmos dari seluruh metode kasino. Biarkan pelanggan menang terlebih dahulu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan kemudian biarkan pelanggan membayar lebih banyak uang. Pada saat ini, pelanggan mulai kehilangan uang. Ketika pelanggan kehilangan semua uangnya, dia masih berpikir bahwa dia dapat memenangkannya kembali, dan dia hanya kehilangan sedikit saja setiap saat. Dengan cara ini, pelanggan kembali meminjam rentenir dari kasino dan jatuh ke dalam jurang yang tidak dapat mereka lepaskan. Saat Ye Chong berbicara, dia melihat ke arah Ziqiao, yang menjadi gila, dan Mei Jia, yang menangis di samping Ziqiao. Haha, nak, kamu cukup pintar. Huang Fu melihat Ziqiao dan Mei Jia. Dia tersenyum dan melanjutkan, apakah menurut Anda anak laki-laki itu akan menjual kecantikan itu kepada saya? Jika Tuan Linlong dan Nona Zhao mengetahuinya, apakah menurut Anda mereka akan setuju? Ye Chong bertanya. Wajah Huang Fu tiba-tiba berubah jelek. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu ikut campur, kata Huang Fu. Faktanya, Zhao Lubai pernah memperingatkan Huang Fu bahwa kasino tidak boleh menggunakan metode ini dan hanya bisa menyediakan tempat untuk hiburan semua orang. Huang Fu melakukan semua ini di belakang Zhao Lubai. Ye Chong mengangkat bahu dan tidak melanjutkan. Ketika dia melihat Zhao Lubai, masalah ini akan mudah diselesaikan. Lalu, dia menatap Du Duan. Du Duan, aku sudah melalui pemeriksaan dan aku tidak curang. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu, kata Ye Chong dengan tenang. Mendengar ini, Du Duan terlihat sangat malu. Teman sekelas Ye Chong, jangan melangkah terlalu jauh. Sun Tian berkata, sudah hampir cukup jika kita semua keluar untuk bermain. Itu benar? Apa yang kamu pikirkan? Ini keterlaluan. Apakah kamu benar-benar menginginkan kami? Saudaraku Du, berlutut untukmu, bisakah kamu membelinya? Chen Yao Yao juga berkata. Ye Chong mendengus dingin, kenapa? Apa maksudmu hampir selesai? Kenapa tidak hampir selesai saat kamu memeriksaku? Bukankah terlalu berlebihan saat kamu memeriksaku? Bukankah kamu bilang begitu? Curang? Karena kamu bisa mengatakannya dengan lantang, maka kamu harus menanggung konsekuensinya. Apa yang terlalu berlebihan? Ye Chong mengucapkan beberapa patah kata dan memecat Chen Yao Yao dan Sun Tian. Du Duan sekarang gatal-gatal karena kebencian. Dia percaya bahwa Ye Chong pasti penipu, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Saat ini, Huang Fu di samping berbicara. Aku Cao, ada apa denganmu? Karena kamu baru saja mengatakannya, kamu harus melakukannya. Huang Fu baru saja dibuat frustrasi oleh Ye Chong. Dalam analisis terakhir, itu semua karena Du Duan. Oleh karena itu, Huang Fu menyalahkan Du Duan. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, dan kebetulan ada Du Duan. Du Duan sedikit takut dengan omelan Huang Fu. Saya, Bos Huang, paman saya adalah Du Sengkuan. Saya yakin Anda mengenalnya, bukan, kata Du Duan. Huang Fu memarahi. Apa yang salah dengan pamanmu menjadi Du Sengkuan? Dia dulunya adalah raja perjudian, tapi sekarang siapa dia? Bahkan jika dia datang sendiri, aku tidak peduli. Beraninya kamu berpura-pura berkompetisi di sini. Setelah berbicara, Huang Fu melambaikan tangannya. Ayo, biarkan Tuan Du memenuhi janjinya. Dua penjaga keamanan berjalan ke arah Du Duan. Sun Tian, Chen Kai, Chen Yao Yao dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Du Duan juga mundur, hanya untuk ditangkap oleh dua penjaga keamanan. Berlututlah, panggil aku kakek, teriak seorang satpam. Wajah Du Duan hampir sewarna hati babi, saya hanya bercanda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, perutnya dipukul dengan keras oleh penjaga keamanan di sebelah kiri. Du Duan berteriak, aduh, dan tubuhnya langsung membungkuk menjadi bentuk lobster. Kamu mau berlutut atau tidak? Tanya satpam itu lagi. Saat dia mengatakan itu,
Penjaga keamanan menamparkan wajah Duduan lagi, menyebabkan sudut mulut Duduan berdarah. Sun Tian dan Chen Kai sangat ketakutan sehingga mereka segera bersembunyi di tengah kerumunan. Dan Chen Yao Yao sangat ketakutan hingga dia berteriak. Chen Fei Fei bersembunyi di belakang Ye Chong. Ye Chong melihat pemandangan di depannya dengan tenang, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. "Kenapa kamu tidak berlutut? Apakah kamu ingin mati?" umpat satpam itu lagi. Duduan masih berani pamer dan segera berlutut dengan bunyi gedebuk. Jika dia tidak berlutut, dia akan dipukuli sampai mati. Melihat Duduan berlutut, Huang Fu tersenyum puas dan berkata, "Hei, tolong patuhi aku lebih awal, oke?" Untuk menghindari penderitaan fisik, panggil dia kakek secepatnya. Duduan menundukkan kepalanya, merasa sangat malu. Ada begitu banyak orang di sekitar yang memandangnya dan menunjuk ke arahnya. Duduan merasa wajahnya memanas. Ia dulunya adalah keponakan Raja Judi, namun kini ia terpaksa berlutut di kasino dan ditertawakan. "Kenapa kamu tidak berteriak?" umpat satpam itu lagi. Duduan bisa berlutut, tapi memintanya memanggilnya kakek akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Chen Fei Fei tidak tahan lagi dan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, bagaimana kalau lupakan saja?" Ye Chong mengangguk dan berkata, "Lupakan, aku tidak ingin cucu yang tidak berguna." Huang Fu mengatakan ini, hanya mendengus. Karena pemilik yang sah tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa menggunakan Duduan untuk melampiaskan amarahnya lagi. "Kalian semua, hati-hati," kata Huang Fu. Saat ini, telepon Duduan tiba-tiba berdering. Duduan melihat panggilan itu dan segera menjawabnya, "Sepupu, kamu telah menjawab telepon. Di mana kamu?" "Saya diintimidasi." "Apa? Apakah kamu di Golden Dragon Casino juga?" Bersambung.